Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Rahmi, saya dari kelas akuntansi B, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang pasar oligopoli. Oke, dimulai dari pengertiannya. Pasar oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa penjual menawarkan produk yang serupa. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa? Karena di dalam pasar tersebut, jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli ataupun konsumen. Nah, pasar oligopoli itu mempunyai tujuan, yaitu agar para konsumen bisa bebas memilih produk yang mereka inginkan. Hal tersebut membuat produsen tertantang untuk meningkatkan kualitas produk serta bisa memenuhi kebutuhan konsumen mereka. Oke, selanjutnya ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat 2 produsen atau lebih. Ciri-ciri inilah yang disebut pasar oligopoli, termasuk persaingan tidak sempurna disebabkan jumlah produsen yang menjual produk sangat sedikit. Tentu berbeda dengan produsen teknologi yang jumlahnya banyak sehingga persaingannya juga maksimal. Yang kedua, produk yang dijual bersifat homogen ataupun serupa. Yang ketiga, harga barang hampir sama. Jika berbeda, maka selisihnya tidak terlalu besar. Yang keempat, produsen baru sulit untuk masuk pasar. Ini karena produsen yang sudah lama sudah terkenal dengan memainkan harga agar konsumennya tidak berpindah kepada produsen yang lain. Sedangkan produsen baru harus mengejar eksistensi tersebut. Yang kelima, pada umumnya membutuhkan media promosi, seperti di televisi ataupun sosial media. Dan yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang matang. Karena produk yang di pasar bersifat homogen dan jumlah produsen yang sedikit, dikhawatirkan jika pasar tersebut tidak berjalan secara efektif, konsumen bisa saja berpindah ke produk lain ataupun produk substitusinya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pasar oligopoli. Yang pertama, pasar oligopoli murni. Barang yang diperjualkan bersifat identik atau sama. Yang kedua, pasar oligopoli terdiferensiasi, yaitu barang yang homogen namun masih dapat dibedakan. Yang ketiga, pasar oligopoli non-kolusi, yaitu produsen yang akan menentukan harga tetapi dengan melihat perkembangan produsen lainnya sebagai pesaing usaha. Dan yang keempat, pasar oligopoli kolusi, yaitu kesepakatan di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar tentang jumlah atau harga yang akan ditentukan. Nah, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Untuk kelebihan, yang pertama, persaingan ketat sehingga membuat produsen terus berinovasi dan lebih efektif. Yang kedua, harga lebih sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga, memberikan banyak pilihan kepada konsumen terhadap barang yang diinginkan. Lalu untuk kekurangan, yang pertama, karena promosi sangat penting, modal untuk iklan menjadi sangat banyak. Yang kedua, sering terjadi perang harga antar produsen. Yang ketiga, kebijakan produsen utama sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya, seperti menaikkan atau menurunkan harga. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kurva-kurva yang ada pada pasar oligopoli. Yang pertama, kurva permintaan tertekuk. Dalam gambar ini bisa kita simpulkan bahwa jika perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lain akan menurunkan harga lebih rendah demi mempertahankan konsumennya, sehingga kurva permintaannya akan bersifat inelastis di bawah. Sebaliknya, jika perusahaan menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Jika mengikuti pun hanya menaikkan harga sedikit saja, sehingga kurva permintaannya bersifat elastis bagian atas. Selanjutnya, kurva MR dalam oligopoli.
Pada kurva sebelumnya, kita melihat reaksi perusahaan-perusahaan lain. Maka di sini kita lihat keterkaitannya. Hal tersebut membuat sifat permintaan oligopoli adalah kurva terpatah. Karena kurva MR1 ini adalah kurva hasil penjual marginal apabila kurva permintaan D1, D1. Dan kurva MR2 adalah penjual marginal apabila kurva permintaan adalah kurva terpatah D1, E, D2. Maka hasil penjual marginal MR1 yang ditebalkan dan kurva MR2 yang ditebalkan. Dan yang terakhir, kurva keseimbangan perusahaan dalam oligopoli. Kita lihat pada kurva. Untuk memaksimumkan keuntungan MC0 harus sama dengan MR. Keuntungan maksimum terpenuhi apabila harga sama dengan P0 dan jumlah produksi Q0. Biaya produksi mengalami kenaikan sehingga menyebabkan kurva biaya marginal ditunjukkan pada MC2. Keuntungan maksimum akan tetap dicapai ketika harga adalah P0 dan jumlah barang yang diproduksi Q0. Selama perubahan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di atas MC2 atau di bawah MC1, keseimbangan permaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak mengalami perubahan selama kurva biaya marginal memotong MR di antara A1 dan A2. Harga dan jumlah produksi perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan baik dari kata maupun materi, mohon dimaafkan karena ini semua berdasarkan saya pahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.